Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-11, Merindukan lebih banyak. Sabat petang. Ayat hafalan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. 1 Korintus 10 ayat 6. Museum Seni Queens di New York, Amerika Serikat menyimpan model arsitektur kota terbesar di dunia, menggambarkan semua bangunan di New York pada skala 1:1200, di mana 2,5 cm atau 1 inci sesuai dengan 33 meter atau 100 kaki itu mencakup hampir 870 meter persegi atau 9.335 kaki persegi. Awalnya diselesaikan pada tahun 1964 oleh 100 pengrajin yang telah bekerja selama lebih dari 3 tahun untuk menyelesaikan proyek. Itu telah diperbaharui ke tahun 1990-an dan tidak mencerminkan pemandangan kota tahun 2021. Ini adalah salinan asli yang sangat rumit dan terperinci. Namun pada akhirnya tetap saja salinan, model, gambaran dari sesuatu yang lebih mewah, lebih besar, lebih dalam, dan jauh lebih rumit daripada model itu sendiri. Begitulah sebenarnya semua model. Mereka bukan yang asli, tetapi hanya berfungsi sebagai simbol dari aslinya. Sebuah model membantu kita memahami esensi dari yang asli, tetapi itu tidak pernah bisa menggantikannya. Sebaliknya, itu ada untuk menolong orang lebih memahami tentang yang aslinya. Alkitab itu sendiri penuh dengan model miniatur dari kegiatan dan institusi yang semuanya menunjuk pada realitas surgawi yang lebih besar. Ibrani pasal 4 menolong kita menemukan salah satu realitas ini, karena itu berkaitan dengan pertanyaan Alkitabiah tentang istirahat. Garis besar pelajaran sepanjang minggu ini, Perjanjian Lama dipenuhi dengan lambang, bayangan, dan ritual yang meskipun sering diabaikan oleh orang Kristen abad ke-21, memiliki signifikansi rohani yang dalam. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan dalam lambang-lambang ini kaya dengan makna. Ketika dipahami dengan benar, mereka sangat memperkaya kehidupan rohani kita. Keseluruhan sejarah Israel adalah seumpama perjalanan Kristen kita dengan Allah. Sebagaimana orang Israel dilepaskan secara ajaib dari perhambaan orang Mesir, melewati Laut Teberau, makan mana di belantara, dan minum dari batu karang selama perjalanan mereka, kita juga sedang berada dalam suatu perjalanan rohani. Dalam pemeliharaannya, Kristus melepaskan kita dari perbudakan dosa, membimbing kita melalui air baptisan, memberikan kita makan dengan mana firman-Nya, dan memuaskan dahaga kita yang berkecamuk di gurun dunia ini melalui kehidupan-Nya sendiri. Allah memerintahkan Israel untuk membangun sebuah tempat kudus di belantara, sehingga Dia akan diam di tengah-tengah mereka. Tempat kudus ini harus dibangun sesuai dengan contoh dari realita surgawi. Apapun mengenai pembangunan dan pelayanannya yang mengungkapkan kebenaran-kebenaran mengenai Kristus yang hidup. Yesus dilambangkan dalam setiap persembahan, keseluruhan keimamatan, setiap perabotan, dan setiap pelayanan menubuatkan Kristus. Sistem pengorbanan pencurahan darah membayangkan darah Kristus yang tercurah. Tujuan pelepas dan perjalanan Israel dari Mesir adalah tiba di Kanaan. Tanah perjanjian akan menyediakan mereka istirahat surga. Istirahat Sabat membayangkan istirahat yang lebih luas dalam Kristus dan merupakan pelopor istirahat yang Allah maksudkan bagi mereka di tanah perjanjian. Mari kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, lebih khusus lagi pelajaran yang ke-11 dengan judul Merindukan Lebih Banyak, sehingga kita akan memperoleh berkat dari sorga. Bagaimana Allah memberikan instruksi kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama sebagai gambaran bagaimana Yesus akan datang dan Ia akan menyelamatkan umat-umatnya dari dosa lewat kematiannya di salib, dan kita akan memperoleh istirahat di dalam Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat meluangkan waktu kami sepanjang minggu ini dan seterusnya untuk mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sabat setiap hari.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.